Masa sih bisa? Mungkin nggak ya? Potensi anak tuh nggak selalu ditunjukin di bangku sekolah aja menurut aku. Mama Jo ini nama lengkapnya Jovanska Devina, ibu rumah tangga sekaligus konten kreator. Pendidikan beliau adalah S1 Tourism and Hospitality Management yang menerima beasiswa Academic Achievement di Universitas Pelita Harapan. 75% di 2006 dan 100% di 2007 hingga lulus. Universitasnya waktu itu pilihan awalnya itu hanya 75%. Jadi kita bayar di 25%-nya gitu. Aku sebenarnya tuh juga kaget banget. Aku pikir memang pilihannya oh cuman itu aja gitu. Kalau misalnya memang mau yang full mungkin harus yang dengan ikatan kerja atau kontrak. Tapi ternyata along the way setelah satu semester dan mungkin nilainya dianggap mencukupi, ternyata bisa dilanjutkan sampai 100%. Wow, lumayan banget ya gitu. Jadi sampai selesai kuliah tuh hitungannya nggak bayar uang kuliah sama sekali gitu. Kenapa Mama John yang dipilih jadi penerima beasiswanya? Pokoknya belajar terus lah, ada something to achieve gitu, pengen bikin orang tua happy. Waktu itu pikirannya itu. Kalau anak-anak gimana nih Mama Jo? Pasti ada deh waktu-waktu mereka nggak menang. Ya, this is life. Kamu nggak mungkin melindungi dia dari rasa sakit. Kerasnya dunia ini gitu, justru dia harus ngerasain gagal. Dia harus ngerasain hal-hal yang nggak enak supaya ya one day dia bisa lebih struggling, dia bisa lebih fighting buat diri dia sendiri. Kan kita juga nggak selamanya sama dia. Tuh namanya sedih pasti lah ya, namanya anak-anak. Ah, aku nggak menang, temen aku pada dapat piala, dapat medali, aku nggak menang. Karena dari kekalahan-kekalahan itu dia belajar lebih santai lagi, menerima hasilnya, tapi semangat juga buat belajar lebih lagi. Jangan pernah capek cari potensi anak kalian di bidang apapun. Hai Sobat A Plus, welcome back to another episode of A Plus Talk. Hari ini, seperti biasa kita kedatangan narasumber-narasumber yang inspiratif. Karena di A Plus Talk inilah kita bisa menemukan banyak inspirasi yang tentang edukasi tentunya. Hari ini ada siapa nih, Ti? Ada seseorang yang cukup terkenal, tapi dia nggak cuma terkenal dianya juga, tapi anaknya juga. Dan ini mau dikupas satu-satu dari segi parenting, dari segi orangnya juga dapat beasiswa, dan anaknya juga keren banget deh pokoknya. Kita kupas pelan-pelan. Iya, tapi ini katanya pernah jadi dapat beasiswa, terus sibuk banget. Tapi sekarang di rumah aja itu apa? Nggak sayang ilmunya, Gak Ti. dimarahin netizen. Iya, nggak dihujat sama netizen beasiswanya. Please welcome Mama Jo. Hai Mama Jo, thank Hai you sudah Mama Jo. datang. Hai. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Aku bacain profilnya Mama Jo sebentar ya. Mama Jo ini nama lengkapnya Jovanska Devina. Beliau ini ibu rumah tangga sekaligus konten kreator. Terus pendidikan beliau adalah S1 Tourism and Hospitality Management yang menerima beasiswa Academic Achievement di Universitas Pelita Harapan. 75% di 2006 dan 100% di 2007 hingga lulus. Coba kan tuh Mama Jo. Kenapa setengah-setengah gitu ya? Apa sih maksudnya itu? Kira-kira Mama Jo? Eh, aduh, aku jadi tegang nih. Udah lama nih nggak ngobrol-ngobrol kayak gini. Sebenarnya kalau yang beasiswa itu awalnya dari universitasnya sendiri memang menyediakannya itu ada tiga macam. Yang pertama itu ada academic achievement, sama untuk di bidang sport. Biasanya kalau misalnya atlet basket atau atlet bola. Dan satu lagi ada di akademi terbatas. Biasanya itu dengan ikatan kerja kurang lebih sekitar 2 sampai 3 tahun gitu. Nah, kebetulan waktu itu aku juga sebenarnya tuh untuk beasiswa gini di nggak tahu ya di orang Indonesia tepatnya itu kayak masih jarang banget kedengeran gitu. Jadi kayaknya sesuatu yang masih kita tuh masih cari tahu lebih dan lebih berusaha gitu. Sama kayak waktu aku di tahun itu, aku sebenarnya tuh juga nggak kepikiran buat apply beasiswa, buat cari tahu, tapi kebetulan karena papiku tuh kayak semangat nih anak aku sepertinya berbakat nih anak aku kayaknya bisa nih kalau dapat beasiswa gitu dan kebetulan dia yang lebih semangat buat cari tahu waktu itu gitu dan kebetulan sebenarnya aku ada beberapa pilihan universitas terus akhirnya jatuh ke Universitas Pelita Harapan yang kebetulan menawarkan tiga pilihan beasiswa jadi semua anak-anak yang pada tahun itu mau masuk ke UPH itu memang ditawarkan tiga beasiswa itu, tapi dengan ada terms and conditions-nya gitu. Kayak tadi kalau yang akademi terbatas itu
bisa harus ada ikatan kerja sekitar 2 sampai 3 tahun di UPH atau rekan sejawatnya gitu kali ya, ada sekolahnya atau ada yang teachers college-nya juga gitu. Nah, kalau yang academic achievement ini lebih ke nilai waktu itu. Nah, kebetulan waktu itu dari sekolah juga bisa memberikan rekomendasi dan kita iseng aja sih waktu itu coba apply secara online, kayak kirim email ya, zaman dulu masih kirim email, terus kirim kayak isi-isi kuesioner secara online yang nanti kalau misalnya memang lewat kayak ada 3 kali ikut kayak ujian, kalau misalnya nanti dapet nanti bakal dipanggil ke UPH-nya langsung waktu itu. Dan puji Tuhannya dapat waktu itu setelah melewati 3 kali saringan ya. Dan Hmm. memang kalau misalnya dari universitasnya waktu itu pilihan awalnya itu hanya 75%. Jadi kita bayar di 25%-nya gitu. Aku sebenarnya tuh juga kaget banget. Aku pikir memang pilihannya oh cuman itu aja gitu. Kalau misalnya memang mau yang full mungkin harus yang dengan ikatan kerja atau kontrak gitu. Hmm. Tapi ternyata along the way setelah 1 semester dan mungkin nilainya dianggap mencukupi, ternyata bisa dilanjutkan sampai 100%. Jadi lumayan, wow, lumayan banget ya gitu. Jadi sampai selesai kuliah tuh hitungannya nggak bayar uang kuliah sama sekali gitu. Iya loh, Wow, luar biasa sekali terkenal dan mahal ya di sana ya. Ini berarti sepintar apakah Betul. kamu, sepintar apakah saat SMA berarti pinter banget ranking 1 terus atau gimana sih? Kenapa kenapa Mama John yang dipilih jadi penerima beasiswanya? Aku nggak pinter loh sebetulnya, tapi aku ah berusaha. Mama Jo oh Benar, aku berusaha. Jadi kalau sekilas balik gitu ya, waktu sebelum aku SMA itu tuh waktu SMP nilai aku tuh nggak bagus. Maksudnya banyak yang lebih bagus dari aku gitu, Hmm. dan banyak juga yang jelek nggak jelek lah ya. Tapi maksudnya bukan yang the best juga gitu. Ya cukuplah dengan nilai minimal gitu. Tapi entah kenapa kayak pas dari SMP ke SMA tuh aku sempet pindah sekolah gitu. Karena Hmm. mamaku tuh ngerasa kok kayaknya lingkungannya nggak mendukung, bukan nggak mendukung kayak nggak getting out the best of me menurut orang tuaku gitu. Jadi akhirnya Hmm. aku pindah sekolah dan aku ngelihat strugglingnya orang tua aku waktu pindahin aku sekolah tuh mereka survei, mereka bawa aku ke beberapa sekolah. Suka Hmm. nggak? Kira-kira begini nih nanti kalau kamu SMA gitu. Aku ngerasa ya ampun kasihan banget ya. Mami papi aku tuh sampai survei ke beberapa sekolah buat cariin supaya aku tuh ngerasa nyaman dan aku tuh ngerasa cocok sama kurikulumnya waktu itu Hmm. gitu. Terus nggak oke tahu kenapa tiba-tiba kayak apa ya terpanggil gitu dari hati kayak aku ngerasa wah gue ini udah nyusahin orang tua gue tuh kayaknya harus buktiin deh ke mereka gitu dengan mereka udah pindahin ke sekolah yang SMA ini jerih payah mereka tuh terbayarkan gitu jadi harus tunjukin bisa gitu waktu itu tunjukin minimal kayak oke lah minimal waktu itu ranking 10 besar kali ya mikirnya gitu biar mereka tuh seneng gitu. Mikirnya kayak oh ternyata nggak sia-sia nih pindahin sekolah gitu ya caranya gimana ya belajar sih benar-benar bekerja keras kayak eh pokoknya belajar terus lah gitu. Karena tujuannya ada apa ya, ada something to achieve gitu, pengen bikin orang tua happy. Waktu itu pikirannya itu gitu. ini Wow. tapi kan harus pindah nih Mama Jo, ninggalin Betul. teman-teman, terus harus adaptasi lagi. Itu gimana tuh Mama Jo menghadapi itu semua? Berat nggak? Waktu itu nggak terlalu sih, karena kebetulan waktu itu aku pindah sekolahnya sama beberapa teman aku yang Hmm. lumayan deket juga lah gitu. Jadi kita waktu itu di requestin waktu SMA satunya tuh sekelas dan ya namanya penyesuaian pasti ada rasa takut, ada rasa khawatir, temannya barunya gimana, gurunya gimana, apalagi aku di sekolah sebelumnya itu dari aku TK sampai aku Wow, SMP, oke. aku nggak pindah sekolah gitu. Jadi aku ngerasa ya udahlah, nggak apa-apa, tetap harus coba gitu. Karena itu selalu ingat ujungnya pengen kasih yang terbaik, pengen buktiin juga sih ke diri sendiri kalau sebenarnya tuh aku bisa nggak sih gitu. Karena kok di sekolah yang dulu aku ngerasa kurang, oh aku udah pindah sekolah, lembaran baru, aku harus berusaha yang terbaik gitu. Waktu itu mikirnya gitu sih. Iya, iya. Wah, oh, Gitu. menarik, menarik. Keren banget. Terus dari situ apakah jadi ada peluang setelah lulus dari kuliah untuk dapat kerja? Itu lebih ada peluang nggak sih? Atau sebenarnya dari universitasnya udah itu aja dikasih beasiswa, udah nanti kamu cari kerja sendiri gitu? Kalau waktu itu dari universitas pastinya setelah lulus ditawarin tuh mau nggak kerja di UPH atau Mhm. di sekolah-sekolah yang memang berkaitan sama mereka kan ada sekolah Pelita Harapan, ada Lentera Harapan, Dian Harapan gitu. Jadi sebenarnya mereka itu
untuk anak-anak yang beasiswa memberikan lebih banyak pilihan lah ya. Dan mungkin untuk yang beasiswa itu lebih mudah untuk waktu itu dibantu untuk dicarikan kerja gitu, tapi tanpa ikatan kontrak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dapat beasiswa itu banyak banget sih keuntungannya gitu. Jadi aku mau mengubah stigma orang tua mungkin ya gitu. Dan dengan adanya kayak Miss Tiara ini kan punya Olympic Champ ini, aku tuh ngerasa kalau zaman dulu sebelum ada Olympic Champ, yang kepilih buat ikut-ikut lomba, buat ikut-ikut Olimpiade itu pasti kan harus tunggu rekomendasi dari sekolah. Dan pasti yang dipilih tuh yang paling pinter lah, bener dong. Nggak semua orang punya kesempatan yang sama buat mencoba atau mengasah apa ya eh, otak mereka gitu kayak kalau misalnya mereka ngeles di Olympic Champ ini, mereka tuh diajarin dari awal, bahkan dikasih tahu cara-caranya gitu. Jadi aku ngerasa ini bagus banget sih gitu, karena dulu untuk aku cari tahu tentang beasiswa aja tuh susah banget gitu. Aku bener-bener harus merasa lebih berusaha gitu. Jadi pastinya kalau kita dapat beasiswa dan mungkin misalnya ini kita menang ikut lomba, ikut kompetisi, Mhm. kita lebih punya banyak opportunity dan lebih banyak pilihan sih tepatnya. Jadi kita bisa milih buka Ya, mana yang bagus dan mana yang cocok buat kita gitu. ya, ya, ya. Tapi untungnya punya orang tua yang ini ya, mendukung Yes. banget nih sampai cariin sekolah, cariin Hmm, kasih tahu kurikulumnya. Nih orang tua tahu dari mana dia? Maksudnya itu kan zaman mereka iya, itu harusnya mereka benar. tidak seinformatif itu gitu kan. Bagaimana mereka cari taunya? Waktu itu tuh biasanya dari satu teman ke teman lain. Biasa kan kalau kayak kita tuh Hmm. ada grup-grup orang tua gitu. Jadi mungkin mereka ngobrol sesama orang tua. Nah, kalau yang untuk beasiswa ini kebetulan salah satu teman gereja nih kalau nggak salah waktu itu yang kasih tahu, kalau misalnya anak kamu pinter nih terus kayak ranking satu terus selama di sekolahnya boleh loh ikut beasiswa ini gitu. Ada rekomendasi beberapa universitas, salah satunya UPH ini gitu. Dan ya udah kita mencoba waktu itu. Padahal aku pas ditawarin kayak masa sih bisa gitu kayak mungkin nggak ya gitu karena aku ngerasa banyak yang lebih pintar dari aku gitu. Jadi aku ngerasa kayak udah eh, minder gitu ya kayak ngerasa pantas nggak nih ya bisa nggak ya nih ya dapat beasiswa gitu. Jadi mungkin kayak sekarang aku udah jadi orang tua, aku jadi menjadi posisi kayak mami papiku dulu gitu ya. Jadi emang ngerasa oh kita tuh sebagai orang tua ternyata harus percaya sih sama anak-anak kita gitu kayak kalau kita percaya dan yakin mereka jadi lebih percaya diri gitu. Oke. Jadi kan ternyata dipindahkan tuh karena tadi alasan orang tua environment-nya nggak mendukung nih di sekolah yang lama. Ternyata setelah dipindahkan memang kerasa nggak sih Mama Jo, apa pace-nya lebih cepat, gurunya lebih sigap, apa kompetisinya lebih mendukung gitu? Kerasa nggak sama Mama Jo bahwa perubahannya jadi lebih banyak gitu? Betul, berasanya tuh lingkungannya kan berbeda kan, gitu. Jadi berasa dukungannya juga lebih banyak, terus lebih ke kurikulum sih waktu itu, cara pengajarannya juga berbeda, dan mungkin dari akunya sendiri yang kayak lebih semangat juga, lebih giat juga untuk buktiin ke orang tua. Jadi banyak faktor sih sebenarnya, cuman support system itu yang terpenting sih menurut aku. Ya, ya. Iya, iya, Tuh. betul. Setuju. Sekarang udah mengalami ini semua, terus kira-kira buat anak apakah punya plan yang sama seperti orang tua atau gimana nih? Atau ya udah deh kalau tadi kemarin kan aku udah nih buat aku. Sekarang buat anak-anak lebih terserah aja atau gimana? Sebenarnya kalau buat anak-anak lebih terserahnya dalam arti memilih apa yang mereka suka buat lakukan gitu kan karena sekarang kan banyak banget ya nggak harus tentang pelajaran terus banyak juga tentang art gitu jadi sekarang ini tuh aku nggak memaksakan kayak cobain ini gitu tapi aku lebih memberikan pilihan mana yang anak-anaknya suka gitu kayak Ana sama Emma kan udah lumayan besar ya tahun ini udah umur 10 sama umur 7 jadi dia bisa pilih nih aku pengen coba les ini aku pengen coba apa kelas ini gitu. Jadi kita sebagai orang tua memfasilitasi aja berusaha menyanggupi semua yang mereka ingin coba dan dari situ kan kelihatan ya mana yang memang anaknya tuh kayak punya potensi lebih deh di bagian ini di bidang ini gitu. Jadi baru kita seriusin baru kita lebih kayak mendorong mensupport anaknya ayo coba kamu pasti bisa gitu. Sedang banget nih punya orang tua yang ternyata juga punya mindset yang terbuka ya. Mindsetnya bagus banget dan mau support anaknya gitu kan. Sejauh apa support yang dilakukan oleh Mama Joni dari segi sekolah dulu deh.
Kalau dari segi sekolah, so far di sekolah tuh sebenarnya juga banyak sih ikut-ikut ekstrakurikuler, terus kelas-kelas tambahan gitu. Anaknya kan namanya anak-anak ya suka, temen aku ikut nih misalnya ekskul nari, ekskul nyanyi atau kelas tambahan math atau science gitu. Aku Mhm. pengen coba juga gitu. Ya aku ngerasa selama anaknya nggak kecapean dan waktunya cukup. Dan yang penting sih nomor satu dia harus enjoy gitu, nggak under pressure melakukannya gitu. Karena kalau anaknya suka, gimana pun mau banyak banget jam pelajarannya, mereka tuh tetap happy ngejalaninnya gitu. Malah kadang kita yang nganter ini capek ya. Jadi kayak ngerasa, ah, Bener. mereka tuh sibuk banget gitu. Ini anak apa nggak capek ya? Tenaganya dari mana setiap hari bangun jam setengah 6 pagi. Masuk sekolah 7.15. Pulang sekolah tuh udah sekitar setengah 3. Tapi masih semangat mau ikut kelas-kelas tambahan yang ada di sekolah dan ada juga yang di luar sekolah gitu. Nggak Iya. capek gitu kayak sampai matahari mau gelap gitu kayak baru mau pulang kayaknya. Jadi kalau misalnya aku tanya kayak boleh nggak sih dari Senin sampai Jumat tuh kosongin deh satu hari. Jadi kamu tuh pulang sekolah bisa santai di rumah istirahat gitu. Nggak mau gitu dijawabnya. Aku maunya setiap hari aja ada kelas. Kalau nggak aku bosen di rumah nggak tahu mau ngapain. Jadi kayak Oh, wow rajin I sekali ya anak saya see. gitu. Luar iya. biasa ya. Iya Jadi nggak iya berarti pernah kan malah mm-mm. anaknya yang harus ditarik-tarik, "Ayo les dulu Kakak," gitu, enggak ya? Kalau Nah, so anak-anak far yang nggak. kecil tuh So far, thankfully, ya pas ditanya gini aku baru ngeh ya. Kayaknya nggak pernah, karena memang yang mereka jalani itu adalah yang mereka pilih sendiri dan mereka enjoy mhm, ngejalaninnya gitu. Jadi nggak ada iya, pressure buat harus ngeles ya. Ini Mhm. bagus, ini begini gitu. Malah aku yang kayak, udah jangan kebanyakan, nanti capek nggak sih, nanti sakit nggak sih gitu kayak. Ini kamu yakin ini udah banyak loh gitu. Jadi aku ngerasa ya kita sebagai orang tua jangan bisa memberikan support yang terbaik gitu selama anaknya enjoy mau sebanyak apapun, selelah apapun, mereka tetap santai dan mungkin nggak berasa lama gitu ya waktunya karena mereka happy ngejalaninnya gitu. mhm, yang Iya, penting karena yang happy. mereka jalani adalah yang mereka pilih ya. Dan ini jarang loh orang Betul, tua yang kayak gini. Biasanya kan orang tua kayak nggak bisa kamu mesti les ini karena ini penting banget misalnya gitu kan. Tapi Iya, Mama Jo memberikan pilihan kepada anak-anaknya bahwa ya anaknya bisa memilih juga loh gitu. Jadi memang ditanya betul. ya berarti pendapatnya ya mau yang Iya, mana. selalu lebih komunikasi sih sama anak-anak. Aku jujur malah ya, karena aku ngerasa dulu tuh aku beasiswa full gitu. Nggak bohong lah ya, pasti ada kayak rasa tanggung jawab kayak, aduh kalau misalnya nanti, karena kan kalau misalnya kita dapat beasiswa akademis itu harus ada nilai IP minimal yang kalau misalnya di bawah itu berarti beasiswanya tidak tidak dapat lah intinya diputus di semester itu. Jadi kalau misalnya Hmm. dapat lagi di semester berikutnya baru nanti dilanjutkan lagi, tapi tetap harus melalui proses yang panjang gitu. Jadi aku ngerasa wah sayang banget ya kalau misalnya nggak dapet gitu. Zaman dulu aku nggak tahu sih ini kalau zaman sekarang apakah pakai IP atau GPA ya mungkin istilahnya atau mungkin udah beda lagi requirements-nya. Kalau waktu dulu aku di UPH itu minimal IP-nya tuh harus 3,75 IP akhir ya. Jadi Oh, menarik. dari semua setiap SKS gitu. semester harus Setiap 3,75. semester, Mhm, setiap Setiap semester. semester. Jadi kalau misalnya di bawah itu ya berarti nggak dapet gitu. Tapi Hmm. I syukurnya selama 4 tahun berkuliah, 3,5 sampai hampir 4 tahun, syukurnya terpenuhi gitu. Jadi waktu yang dari semester A1 ke semester 2 itu mungkin IP-nya lumayan tinggi, lagi semangat-semangatnya mungkin ya kayak, wah dapet nih gitu kan. Aku juga kaget gitu, tiba-tiba di kontak sama dekannya waktu itu, ternyata kamu dapat 100% ya gitu. Aku kayak, hah? Kok bisa gitu? wow. Soalnya waktu itu nggak ada pilihan itu gitu, karena waktu itu pilihannya Hmm. cuma 75% gitu. Ya karena Hmm. hasilnya bagus ternyata gitu. Jadi ditawarin mau nggak 100%? Ya mau lah kalau ditawarin emang nggak nolak gitu kan. Wah, masa nolak? Heeh. Iya, terus sampai kapan aku, maksudnya apakah cuman ini masa percobaan atau mungkin ada slot yang orang nggak pakai atau gimana gitu aku sempat tanya. Oh enggak, kamu akan dapat 100% terus full semua. Jadi aku benar-benar nggak bayar apapun. SKS Oh. admin tuh nggak ada yang aku bayar, tapi IP kamu harus minimal 3,75 sampai kamu lulus gitu. Hmm. Bisa kalau misalnya bisa nggak kira-kira gitu, mampu nggak? Terus aku bilang ya aku usahain lah pasti. Jadi waktu itu dipanggil tuh ke ruangan gitu. Gimana menurut kamu gitu? Kalau misalnya kamu merasa mampu, kita juga mau memberikan opportunity ini gitu. Jadi mungkin buat yang punya sekolah mungkin atau yang bergerak di bidang akademis mungkin siapa tahu habis nonton video ini mungkin tergerak lebih memberikan banyak opportunity kali ya buat anak-anak gitu. Sebenarnya nggak harus nunggu kuliah nggak sih? Sekarang tuh Iya. sebenarnya banyak banget beasiswa yang em, mungkin non akademis pun juga ada ya menurutku gitu dan anak-anak tuh
punya kesempatan yang sama gitu. Jangan nunggu kayak, oh tunggu rekomendasi dari sekolah nih kayaknya anaknya oke gitu. Padahal sebenarnya mungkin apa ya potensi anak tuh nggak selalu ditunjukin di bangku sekolah aja menurut aku gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya mulai banyak opportunity buat anak-anak mendapatkan beasiswa atau Mm-mm. mendapatkan kesempatan lah untuk mencoba sesuatu gitu. Dan anaknya jadi semangat ya. Kayak tadi kan, wah 100% jadi lebih semangat nggak sih Iya, belajarnya? Iya. Wow. semangat dan sekaligus takut juga ya, tapi jadi Iya. tertantang sih. Benar, 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 benar. Jadi tertantang banget gitu, tapi syukurnya aku menyelesaikan itu sampai selesai. Jadi along the way tuh, jadi targetnya makin makin tinggi gitu. Jadi makin men-set diri sendiri, makin agak ngeri gitu ya. Jadi Mm-mm. eh, dari awal 75%, oh ya udah lumayan ya, mami papiku cuma bayar 25% tuh oke banget ya gitu. Jadi Iya. uang sekolah, bukan uang sekolah, berarti uang kuliah yang selama 4 tahun aku kuliah, itu kan 75%-nya itu kan berarti kan nggak dibayarkan gitu ya. Nah Iya. itu uangnya itu dikasih ke aku. Jadi Oh, dikasih oh. jadi tetap tetap dikasih jadi sekian berapa sekian juta gitu tetap ditransfer ke aku ini ya karena kamu dapat beasiswa ya ini uangnya buat kamu gitu oh makin semangat lagi dong aku gitu Iya, kan Oh. betul banget iya semangat. iya tapi aku kayak ngerasa oh lumayan banget ya jadi selama 4 tahun itu memang ya mami papiku tuh bilang kayak ini kan kewajiban kita buat bayarin uang kuliah kamu gitu kan jadi kalau misalnya karena usaha kamu kita maksudnya nggak pakai nih uangnya jadi lebih ada lebihnya ya kamu yang simpan karena ini haknya kamu aku langsung kayak oh gila lumayan banget ya ini gitu Iya, jadi betul. begitu dapat 100% wah berarti ini buat saya semua gitu kan ya udah kuliah Usaha kan bisa lagi. ngapain ya gitu. Iya, nah terus begitu Betul. along the way udah mau lulus tuh, ternyata Mm-mm. kalau misalnya wisuda di UPH tuh ada wisudawan wisudawati terbaik gitu. Waduh. Jadi wah kayak jadi aku waktu itu masih anak bawang lah ya istilahnya karena baru semester 1 semester 2 gitu sempat dibantu tugas untuk angkat baki wisuda Mm-mm. Oh, untuk oke. dekan yang pokoknya yang kasih-kasih. Jadi aku lihat proses wisuda Iya. kakak-kakak UPH lah Hmm, istilahnya yang udah hmm, lulus gitu hmm, ya. hmm, hmm. Wah keren Heeh. banget ya gitu. Terus Gambaran aku ya. tuh iya terus aku ngeliat kursi-kursinya tuh kayak kayak kursi-kursi ballroom bioskop gitu ya yang bagus banget. Terus aku lihat di depan tuh ada tulisan VIP wisudawan wisudawati terbaik. Jadi target Oh, aku berbeda lagi. Jadi aku pikir, Iya. oh, wah wow. ya, aku ya udah aku sambil berdoa sambil melihat kursi itu aku lumayan sering ditugaskan lah sama teman-teman gitu. Mama papa aku harus duduk di situ. Jadi Mm-mm. aku kayak harus duduk di depan. Berarti aku harus usaha gimana caranya karena yang IP-nya 3,75 ke atas tuh banyak bukan aku doang gitu. Dapat beasiswa tuh ada beberapa juga. Gimana caranya nih biar gue nih bisa dapat nih kursi emas Mm-mm. ini buat orang tua gue duduk di sini pasti mereka bangga banget. Gue mau bikin mereka bangga gitu. Mhm. Ternyata ya itu maksudnya lebih berat lagi ya ternyata jadi harus wisudawan terbaik dari seluruh eh Oh, tourism wow. and hospitality bukan dari kelas aja gitu jadi kayak Oh. oke ya nggak apa-apa lah agak down juga sih pas denger kayak itu chancesnya lebih sulit ya gitu tapi nggak apa-apa aku tetap berusaha dan akhirnya aku mendapatkan kursi itu untuk orang Oh, tua ya ampun. aku Merinding Oh, keren banget. iya banget. iya Ya aku kayak aku Ampun. berusaha tapi tetap ya banyak banget sih struggle-nya banyak air mata Mm-mm. juga gitu jadi em, Tips apa dan ya aku triknya, ngerasa tips kalau dan kita triknya. usaha Ya. kalau kita usaha aku tuh nggak Mm-mm. pinter loh aku tuh nggak jenius aku tidak terlahir jenius tapi aku berusaha aku bekerja keras gitu mungkin bukannya mamer gitu ya di saat teman-teman aku yang lain mungkin pada nonton pada jalan-jalan aku tuh kadang suka dikatain kuper gitu kayak aku duduk aja sendiri di kos-kosan aku belajar gitu sempet sih ada momen-momen dimana gue tuh kayak gini bener nggak ya gue tuh kayak Hmm. kutu buku gitu ya suka kayak is this the right thing to do or should I enjoy my moment at that age gitu Ya, ya. kayak having a lot of fun in everything gitu kayak ini tuh boring gak sih sebenarnya gitu kayak sempat ada lah masa-masa kayak gitu karena kan pasti ada dong tawaran dari teman-teman yuk gini yuk gitu Ya. jadi Mm-mm. tapi ya syukurnya dengan adanya support again ya support dari orang tua dan meyakinkan ya kayak misalnya you are at the right path gitu jadi ya aku menjalankan itu gitu. Aku inget banget
IP tertinggi aku. Jadi kan itu kan dihitungnya itu kan berdasarkan rata-rata setiap semester untuk di IP akhir gitu kan. Mm. Sempet sempet ada satu satu semester itu kan kita praktek kerja tuh, praktek Oh. kerja gitu. Mm-mm. Jadi keluar dari kelas selama satu semester gitu kan. Aku semangat banget lah karena bosen juga ya kalau misalnya belajar dari buku gitu. Dan aku dapet IP yang perfect at that semester 4,00. Aku kayak oh my Luar god gitu. biasa. Karena praktek kerja ya, karena praktek kerja gitu. Ya udah jadi Ya. dari 4,0 itu lumayan banget menutup dari yang IP-IP yang lain gitu kan di rata-rata kan Ya, ya. selama satu semester Hmm. gitu. Jadi makanya IP-nya bisa. Syukurnya aku dapet kursi itu untuk orang tua aku. Jadi pas dapet tuh kayaknya aduh pengen nangis, happy banget gitu kalau inget gitu kan. Karena beda Oh. kayak kayak apa ya, ada rasa puas tersendiri gitu. Soalnya begitu naik Mm-mm. eskalator langsung dipanggil sama apa sih? Beda ya Kayak jalurnya. orang iya ada Afternya beda. jalurnya gitu. Bener-bener kayak mungkin itu halnya norak banget sih lu gitu doang. Bangga gitu kan. Tapi aku senang aja lihat orang tua aku happy gitu. Jadi Iya. buat kursi VIP jalurnya beda. Oh ini orang tua dari Jovanska Devina ya. Oh ya lewat sini ya untuk orang tua wisudawan terbaik gitu kayak. Oh ya finally I get it dan aku mendapatkan itu karena kerja keras aku gitu. Betul, betul. Wow, wow, wow. Tapi aku penasaran deh, Mama Jo nih kayaknya hubungannya sama Mama sama Papa tuh kayaknya deket ya dan sangat Ya, ya. hangat kayaknya ya. Boleh nggak sih Deket ceritain banget. dikit tentang, iya deket banget ya, relationship sama Mama Papa? Sebenarnya aku deket deket banget tuh sama papiku sih. Cuman papiku baru berpulang tahun lalu, jadi Hmm. lumayan sedih juga lah ya gitu. Cuman ya mereka memberikan banyak contoh lah ya. Jadi terutama papiku karena kan dia yang semangat banget tuh buat kayak ayo kamu tuh bisa dapet beasiswa dan setiap kali Hmm. pergi nih ketemu teman-temannya anak gue tuh dapet beasiswa loh di sini terus habis itu tuh namanya orang tua ya Ya. ditawarin kerja di sini aku kayak sampai aduh pi nggak usah kayak gitu kali agak malu ya tapi ya gitu ternyata tuh kebanggaan orang tua itu ya anak-anaknya mereka gitu sekarang aku udah jadi orang tua Betul. ternyata aku juga gitu ternyata sama Iya, teman-teman ya. aku gitu tapi bukan versi yang kayak kayak anak lu gimana membandingkan itu enggak ya tapi kayak secara nggak langsung anak gue tuh kemarin lomba ini loh gitu ternyata oke juga tuh anaknya enjoy lumayan sih dapat juara satu dapat gold medal ternyata bisa juga ya anak gue gitu oh ternyata ini yang dilakukan orang tua aku gitu dan ini semua yang hasil karena kerja keras anaknya dan support dari orang tuanya gitu jadi aku ngerasa orang tua aku tuh sangat mensupport aku tapi tidak pernah menekan atau menuntut gitu kayak harus ya dapat segini harus ya gitu ada satu momen di mana aku tuh hampir nggak dapat beasiswa at that semester karena ada masalah lah ya intinya ada masalah dalam hidup waktu itu gitu dan waktu itu tuh aku mau ujian tuh sampai nggak konsen mau ngapa-ngapain susah gitu dan aku kayak Kayaknya mikir oh patah my hati, god kayaknya patah hati nggak sih? Apa sih? Putus pacaran kayaknya ini kayak. iya iya benar benar sih itu iya iya benar benar itu jadi waktu itu ada masalah lah kayak gitu terus terjadinya itu hamin satu sebelum ujian akhir Hmm. gitu Tuh, jadi kayak aduh, aduh gitu ya kenapa sih ganggu Jadi aja gitu? ya terus aku takut banget gitu karena ya pastilah nggak konsen gitu kan mau ngapa-ngapain jadi susah nangis melulu namanya juga cewek ya gitu kan putus bukan putus patah hati itu gimana gitu kan nggak konsen gitu terus aku ingat banget at that moment aku telepon papiku aku nangis-nangis gitu aku bilang Hmm. aku kayaknya di semester bisa nggak dapat beasiswa loh aku takut bukan takut aku takut mengecewakan mereka gitu. Terus kan hmm, orang tua aku udah tahu lah aku ada masalah gitu kan. Mereka tahu lebih dulu dan mereka juga nggak memang dari awal tuh nggak pernah menuntut gitu kan. Hmm. Oh ya udah nggak apa-apa. Pakai aja kan itu di tabungan uangnya masih banyak. It's okay, nggak usah pikirin itu. Yang penting kamu enjoy ngejalaninnya. Ya ujian kamu berdoa dulu aja sebisa kamu. Pokoknya kamu lakukan sebaik sebaik mungkin yang kamu bisa gitu didengar kayak gitu ya oh ternyata orang tua gue hmm, nggak menuntut ya gitu ya udah Hmm. tetap berusahalah sebaik mungkin gitu ya tapi Tuhan baik banget sih waktu at that time IP aku minimal 3,75 Tuhan kasih nggak kurang nggak lebih hasilnya Pas. 3,75 pas Wah, luar biasa. aku kayak iya padahal at that time aku kayak itu kalau misalnya kurang 3,73 3,74 hmm. 3,74 aja udah nggak dapet gitu jadi kayak aku harus Iya bayar betul full betul. semester at that time dan aku harus ikut seleksi Wow. ulang
untuk academic Mm-mm. achievement itu, karena kan banyak yang mau tuh banyak, bukan aku doang gitu, dan yang pintar bukan aku doang loh, yang berusaha keras tuh bukan aku doang gitu. Jadi Betul. ya syukurnya aku dapet, dan ya aku meneruskan itu sampai selesai kuliah gitu. Oh. Luar biasa, Ini luar ceritanya biasa sekali Mama bisa Jo. jadi FTV loh ini. Yang bagian mana nih? Yang bagian putus Yang bagian putus tadi, Oh gitu. yang nangis-nangis tadi. dan, dan berjuang lagi dan membalas dendam gitu kan Oh ceritanya. iya gitu. Mm-mm. Kalau anak-anak Oh. gimana nih Mama Jo? Kan sering ikut kompetisi. Pasti ada deh waktu-waktu mereka nggak menang, lihat temennya Ya, udah menang, dia rasanya udah kerja keras. Mama Jo ya, gimana nih menyemangati anak-anak? ya pas aku tuh sebenarnya sempat ada momen dimana karena kita punya anak, sayang banget ya sama anak kita. Namanya orang tua nggak pengen anak itu ngerasain susah, ngerasain sakit, ngerasain kalah tuh takut loh, takut bikin mereka tuh sedih gitu. Jadi ada momen dimana apa mereka nggak usah ikut aja ya gitu, kayak supaya mereka nggak merasakan sakit ini gitu. Terus ngobrol sama papanya, aku juga lumayan sering tukar pikiran sama suami aku, terus dia bilang kayak, ya this is life, kamu nggak mungkin melindungi dia dari rasa sakit, dari ibaratnya kerasnya dunia ini gitu. Justru dia harus merasakan itu semua, dia harus ngerasain gagal, dia harus ngerasain hal-hal yang nggak enak supaya ya one day dia bisa lebih struggling, dia bisa lebih fighting buat diri dia sendiri. Kan kita juga nggak selamanya sama dia gitu kan. Cuma namanya seorang ibu ya, udah ntar aja deh. Kayaknya, kayaknya anak gue nggak bisa deh. Aku sempat ada momen-momen kayak nggak usah ikut lah gitu. Sebenarnya nggak usah ikut bukan karena anaknya nggak mau. Kenapa sih mami? Kenapa aku nggak boleh Oh ikut gitu? gitu. Tapi aku tuh dalam hati kayak takut dia kalah gitu. Iya, Takut iya, dia, iya. takut dia sakit hati, takut dia kecewa gitu. Tapi ternyata itu terlewati juga gitu kan. Kayak anakku si Ana ya, terutama yang pertama, lumayan banyak ikut kompetisi juga. Dari Olympic Champ ada, dari sekolah juga lumayan banyak, dari les pianonya juga ada karena anaknya kebetulan suka musik juga gitu. Jadi ada momen-momen awal-awal tuh menang, dapat Mm-mm. gold kalau untuk piano. Terus ibaratnya pas awal-awal tuh menang terus lah, dipanggil-panggil terus. Terus ada momen di mana waktu dia ikut dari sekolah tuh, kompetisi dari sekolah, dia nggak menang sama sekali tuh. Mulai Mm. gelisah dia, kok nama aku nggak dipanggil sih mami? Aku menang Oh. nggak sih gitu. Kayak itu pertama kalinya dia ngerasain, oh ternyata it's okay ya, it's okay not to win all the time gitu. Terus aku Mm-mm. bilang ya mungkin Cece nggak menang, aku bilang gitu. Tapi I already do my best, kayak kenapa gue nggak Ya. menang gitu. Terus kayak mulai mau menangis, kayak kok kok nggak bisa, maksudnya karena sama ini kan setiap kali aku ikut lomba aku selalu menang, kenapa aku nggak Mm. menang ya. Terus aku Mm. bilang, walaupun aku juga ingin menangis ya dalam hati, kayak oh my god this is happening, yang aku takutin Ya. gitu kan. Ya nggak apa-apa, this is life, you don't have to win all the time, aku bilang. Sometimes you lose, sometimes you win. Ya, it's okay. It means that you have to try harder. Aku bilang gitu. Terus besok-besok kalau anak ikut nggak menang lagi gimana? It's okay. Mami nggak pernah nuntut anak buat menang. Mami cuman mau anak enjoy the process. Ya. Anak happy ngejalaninnya. Anak punya pengalaman. Besok-besok anak lebih baik lagi. Jangan karena anak kalah, terus anak udah mau mundur, anak nggak suka, nggak bisa. Aku bilang gitu. Justru anak harus coba lebih giat lagi supaya anak bisa menang gitu. Mami dulu ya, aku ceritain juga kan, Mami dulu juga suka kok ikut-ikut lomba dan Mami nggak menang. Tapi Popo sama Kungkung kan, mereka panggilnya Popo sama Kungkung ya, nggak pernah maksain Mami atau marah. Kalau nggak menang sih kok, kamu nggak menang sih? Enggak gitu. Justru orang tua kayak Mami sama Dedi pasti selalu mendukung whatever the result, at least you are making a progress gitu. Emang susah Mm. sih buat anak-anak, dan sampai hari ini pun mereka masih belajar, both the kids and the parents ya. Kayak namanya orang tua pasti punya ambisi ya, kayak aduh anak gue menang gak nih gitu kan. Kayak ternyata nggak menang gitu. Oh ya udah, Iya, it's okay gitu. Jadi kita harus menenangkan diri kita dan anak kita juga gitu. benar. Jadi saling inilah, Menenangkan. saling mengingatkan Ya. gitu. Ya. Untungnya Apalagi anak kalau kita merasakan udah ya. Mm-mm. Jadi udah kapan lihat dia kalah, kalah kan. kapan dia menang ini Mm-mm, mereka harus tahu dan mereka harus merasakan ya gitu. betul. Benar-benar, aku ngerasa itu pelajaran dalam hidup sih, karena bukan dalam pelajaran aja kan, dalam dunia kerja mungkin nanti, atau dalam mereka kuliah, misalnya mereka ada dikasih project sama bosnya, terus nanti akan dipilih gitu. Terus kalau misalnya mereka nggak dipilih, bukan berarti project mereka nggak bagus dong, tapi memang ada yang lebih bagus kebetulan gitu. Ya, kalau gitu ya harus berusaha lebih lagi dong. Jangan sampai anaknya taunya menang-menang-menang terus tiba-tiba one day dia nggak kepilih, malah misalnya marah atau misalnya
dendam mungkin Depresi, atau do something bad, depresi ya ada loh yang kayak gitu gitu. Jadi kayak betul. aku tuh justru takut banget sampai anak aku seperti itu. Jadi ya udah let it flow aja, biarin aja dia mengalami kemenangan dan kekalahan. Kalau menang kita happy, kalah pun kita juga happy gitu. Ya, betul. Semuanya kita syukuri karena kita lihat prosesnya ya Mama Jo ya. Betul, Kadang-kadang baper betul. kan ya Mama Jo, apalagi kita yang Baper banget. nganterin. Udah lihat kerja kerasnya, taunya anaknya nggak menang. Udah Lah, ibunya yang lebih baper. udah udah antar jemputnya capek, nungguinnya, ngelesnya banyak gitu ya. Aduh, nggak menang lagi ya gitu. Tapi justru kita nggak Belum boleh menang nunjukin lagi. kita kecewa. Karena mereka akan makin Betul. down kan Bener. pastinya gitu. Walau dalam hati aja lah, Bener. dalam hati atau nggak curhat sama papanya gitu kan. Tapi abis itu ya Oh, udah. makanya. eh yang penting anaknya nggak kapok buat mencoba sih karena dia Ya. kalah gitu. Maka dari itu orang tua tuh Tapi supporter kalau nomor anak-anak satu nggak pernah ya. kapok nih. So far Anak-anak pernah enggak kapok sih. nggak sih? Mm, So Enggak ya. far bagus. enggak sih. Jadi Cuman tetap mau. adalah momen dimana Mm, kok nggak menang ya mami gitu kan, kadang kayak suka ada tunggu pengumuman tuh dimasukin ke video, ini namanya di nama temennya dipanggil satu-satu gitu, tapi ternyata Iya. nama dia nggak dipanggil sampai selesai gitu. Mamanya Hmm. juga udah harap-harap cemas tuh, gimana nih nggak dipanggil-panggil, menang nggak gitu, sampai selesai ternyata namanya nggak dipanggil gitu. Oh ya udah, aku bilang oh ya udah, it's okay, it means that you're not winning this time, but next time you will win, it's okay Hmm. gitu. Justru di Jadi saat kayak dia lemah, malah Mama Jo tuh mm-mm. menyemangati lagi bahwa ada lagi kok yang lain tuh banyak banget kesempatan dan kamu bisa coba lagi gitu ya. Iya, betul. Karena kesempatan tuh banyak banget. Anak tuh masih masih baru kelas 4 SD loh, aku bilang gitu. Hmm. Anak tuh masih panjang, masih ada SMP, SMA, kuliah, bahkan di dunia kerja pun nanti masih banyak lagi lomba-lomba kehidupan yang kamu tuh bisa menangin gitu. mm. Ya, Jadi ya. ya itu belajar sih setiap hari gitu. Namanya sedih pasti lah ya, namanya anak-anak. Ah, aku nggak menang, temen aku pada dapat piala, dapat medali, aku nggak menang. Ya, habis itu besoknya karena dari kekalahan-kekalahan itu dia belajar lebih santai lagi, lebih legowo menerima hasilnya, tapi Hmm. tetap semangat juga buat belajar lebih lagi gitu. Betul. Ah, Aku ya. setuju nih sama Mama Jo. Karena kayaknya lihat beberapa kasus kalau yang menang-menang terus sekalinya kalah tuh kalau nggak disiapkan dia bener sih down banget ya. Daunnya Susah, langsung jatuh banget ya. Betul. Ya. bener, susah untuk bounce back gitu. Justru anak-anak yang kayaknya udah biasa nih, kita Mm-mm. dapetnya ya lucu-lucu. Lama-lama ketika mulai meningkat tuh dia bisa mempertahankan itu gitu. Nggak Iya, cepet iya. menyerah ya. Iya, iya. Nah, Betul, ini aku betul. berasa banget ya di Ana ya. Jadi aku melihat perjalanan Ana ini nggak cuma di akademik juga, tapi juga di dia nari dan segala macamnya. Itu aku ngeliat Mm-mm. dia jalannya benar-benar perlahan. Aku tuh bahkan mengibaratkannya sebagai kura-kura dan kelinci gitu. Jadi dia tuh kura-kura yang resilient, dia kura-kura yang rajin, dia kura-kura yang tetap mau lewatin rintangan dan sampai akhirnya dia beneran mencapai itu gitu. Dan ini jangan-jangan nurun dari mamanya juga gitu kan, dari papanya yang punya daya tangguh seperti itu, ini gimana sih? Atau ada nggak sih hal positif yang diambil dari mami papi gitu yang akhirnya, oh ini juga yang aku mau ambil dan aku ajarin buat Ana, Emma gitu tentang hal ini Hmm, sehingga dia punya daya juang seperti ini gimana cara ini bukan yang sebentar loh gitu. Jadi dia bukan yang 3 bulan, 6 bulan, tapi Ana nih berjuang cukup lama sampai di titik dia dapetnya bagus-bagus akhirnya gitu kan. Gimana caranya? ya, itu benar-benar proses yang cukup panjang sih ya. Mungkin kalau teman-teman lain, oh kalah 1 kali, 2 kali, terus tiba-tiba udah dapat gold gitu. Dia butuh waktu hampir 2 tahun ya di Olympic Champ, sampai akhirnya kemarin dapat her very first gold. Dari Mhm. status awalnya cuman merit. Merit tuh berarti di bawahnya bronze ya. Yes. Dapat sertifikat gitu. Itu aja dia udah happy gitu. Tapi dia suka, ini maksudnya gimana Pami? Kok cuman dapat sertifikat, nggak ada itu kalung-kalungnya gitu kan. Terus aku bilang, ya it means that belum menang, belum 3 besar, tapi Ana sudah dikasih sertifikat, berarti they are appreciating you for what you've done. You try your best gitu. Jadi aku selalu apa ya, ngingetin aja sih terus kalau misalnya nggak menang nggak apa-apa ya gitu. Kayak misalnya setiap ada kompetisi-kompetisi yang direkomendasiin dari Olympic Champ atau dari sekolah, biasa biasanya dari sekolah kan juga merekomendasikan gitu, dikirimin surat terus kayak, Bu ini anak ibu direkomendasikan sama gurunya untuk ikut lomba ini gitu. Dan yang piano juga, Bu kayaknya Ana udah bisa deh di level ini ikut lomba Hmm. yang tingkat ini gitu. Hmm. Sebelum aku iyain, aku selalu bilang sama gurunya, oke saya tanya anaknya dulu ya gitu. Dalam arti, aku memberikan dia pilihan apakah dia mau ikut lomba itu atau enggak. Tentunya sebagai orang tua Hmm. kita pasti encourage,
kalau bisa ikut aja, cobain, why not gitu kan, namanya pengalaman, gak harus menang kok, aku selalu ngomong gitu. Tapi kalau misalnya menang ya bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa juga, yang penting kamu coba gitu. Jadi aku tanya dulu ke anaknya, kamu mau nggak gitu? Mau gitu. Oh ya udah, dia nggak pernah jawab enggak sih, karena kan again yang dia ikutin itu les-lesnya dan kelas-kelasnya adalah yang memang dia pilih sendiri gitu. Jadi sudah pasti dia enjoy ya ngejalaninnya gitu. Cuman kita again sebagai orang tua capek nggak kalau misalnya ikut lomba kan pasti harus ada konsekuensi yang lebih kan, pulang lebih sore, kelas ekstra tambahan buat latihan, belajar lebih ekstra di luar tugas-tugas sekolah. Kira-kira Ana bisa nggak gitu? Bisa gitu kan. Kalau dia ngerasa mampu ya udah gitu. Jadi aku sama suami aku mungkin kalau ditanya gimana dia bisa sampai hari ini belajar menghargai keputusan anaknya juga mungkin ya. Kalau misalnya Oh, dia memang ngerasa aku mau, kalau aku mau berarti aku mampu, aku bisa. Kita sebagai orang tua ya harus memberikan dukungan ekstra banget gitu buat dia gitu. Karena pasti capek kan gitu. Kita aja yang nganterin capek banget gitu. Tapi aku ngelihat anaknya ini daya juangnya tinggi loh, anaknya mau gitu. Ya udah kalau anaknya mau udah sampai berusaha kayak gini, masa kita orang tuanya nggak ngusahain sih gitu. iya. Wow, 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 keren, keren, Luar keren. biasa. Dan Dan anaknya seingat aku, di-brief juga ya, bahwa ada proses nih kalau kamu mau mencapai ke Bener, sini, prosesnya nih kayak begini loh, nggak gampang dan nggak instan. Jadi anaknya ya, nggak kaget bener. juga. Bener, itu along the way proses yang aku pelajarin sebagai orang tua dan anaknya juga sebagai anak gitu ya. Kayak ya berproses kalau kita sebagai orang tua, anak kita nggak menang tuh kadang ditanyain teman, menang nggak anak lo kemarin ikut lomba ini? Oh, ya itu kan ada rasa gengsi loh gitu kan. nggak usah pada Gitu. tanya, nggak Iya usah. kan? Apalagi di era SMP, sosial media, di era semuanya betul. apa-apa di-upload gitu kan kayak kemarin bukannya anak lo ikut lomba ini, menang nggak? Oh, belum Wow. menang gitu kan. Oh, oh gitu. Terus aku bilang nggak apa-apa lah, dia udah coba yang terbaik kan. Jadi yang belajar tuh bukan anaknya doang loh, tapi orang tuanya. Malah kadang orang tuanya tuh yang lebih, ayo dek menang nggak? Ayo dong harus menang dong gitu. Karena Ya, 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 harus ya, apa ya. ya? Harus dievaluasi lagi sebenarnya menangnya tuh buat kebanggaan anakmu atau cuman buat pamer doang gitu kan. Benar. Jangan Benar. sampai kita menang cuman buat keegoisan kita sendiri gitu. Jadi aku pun belajar kok setiap hari aku belajar buat rendah hati. Apapun hasilnya anak kamu yang usaha. Jadi kita nggak usah lah yang sampai gimana banget gitu. Tapi kalau di depan anak kita ya kita harus ibaratnya 101% gitu kan. Mereka udah 100% kita harus lebih gitu. Karena kita kan yang support system mereka salah satunya yang mereka percayain oh mami papi aku lihat aku bisa nih berarti aku harus berusaha ya mereka percaya sama aku gitu karena itu yang orang tua aku lihat itu dari orang tua aku gitu kan emang aku bisa dapat beasiswa gitu kan ternyata bisa gitu karena papiku yang bisa lah kamu pasti bisa karena di SMA kan nilai kamu begini bagus-bagus kamu pasti bisa ayo kita coba gitu jadi mungkin Ya. pesan buat orang tua yang mungkin nonton ini gitu ya jangan pernah minder sama anak kalian jadi waktu itu masih panjang loh, apalagi kayak seumur Ana gitu. Kayak aku tuh baru ibaratnya sadar gitu dan bisa mengetahui potensi, orang tua aku tuh bisa mengetahui potensi anak. Itu waktu aku tuh udah besar, udah SMA, udah deket kuliah gitu. Jadi jangan pernah capek cari potensi anak kalian di bidang apapun. Jangan pernah capek buat mencoba apapun yang mungkin kelihatannya tuh kayaknya nggak mungkin ya dia anak gue bisa nih soalnya kadang kan kita suka mikir kayak musik aja deh ya, kayak anakku yang si Ana nih les piano, ternyata lumayan oke juga gitu hasilnya. Dapat gold beberapa kali, dapat silver juga. Padahal aku sama suami tuh nggak pernah mau lesin dia musik. Karena kita anggapnya gini, nggak ada gen musik gitu. Sekeluarga tuh nggak ada Ya. yang bisa main musik gitu. Mama papaku juga nggak ada yang bisa main musik gitu. Jadi kayak ngapain sih ngeles buang-buang duit gitu. Aku ingat banget yang memaksa adalah opanya. Karena opanya Oh. pengen banget punya cucu yang bisa main piano. Tapi kita nggak gubris loh di awal. Jadi kayak, Hmm. oh ya oke gitu. Maksudnya nanti ya kita nggak mengutamakan les musik itu karena kita lebih mikir buat akademis anaknya at that time gitu. Sampai akhirnya opanya bersikeras, ya udah deh kalau kamu nggak mau anter, grandpa aja yang anter gitu. Wow, ini sampai cucunya juga diurusin. Aduh, aku Luar pengen. biasa. Eh, enggak ini serius loh beneran dan yang memperkenalkan piano ke anak itu grandpanya karena kita mama papanya nggak nganterin waktu itu nggak Oh. percaya kalau anaknya tuh bisa gitu dan di lesin dianterin Mm-mm. sama grandpanya setiap hari Rabu sore pulang sekolah aku bahkan Mm-mm. nggak tahu anaknya tuh bisa main piano pencet-pencet apa aja aku nggak tahu aku nggak ngerti aku nggak bisa baca not gitu ya sampai tiba-tiba pulang
ada kayak keyboard di rumah gitu ya, terus dia main, terus ternyata dia bisa gitu. Dan Oh, tiba-tiba direkomendasiin ikut lomba. aduh, aduh, Oke, aduh, aduh. aku sempet, jadi waktu itu sekali opanya tuh lagi pergi keluar kota, nggak bisa anter. Jadi mau nggak mau aku harus Hmm. anter dong gitu. Anaknya udah gelisah tuh. Aku dianterin siapa, mami papi? Aku ibaratnya kok nggak mendukung gue sih, nggak bisa gitu kan. Ya udah mami yang anterin gitu kan. Jadi pas aku nganter pertama kali, dia udah bisa main satu lagu gitu. Dan aku sampai rekam. Ah, Aku rekam, Mm-mm. terus aku kirim ke papanya. Dia bisa loh ternyata. Kok ternyata bisa ya dia gitu kan. Dan lumayan kayak bangga juga gitu, ternyata anak kita soalnya mesti kita nggak ada yang bisa musik loh, kita nggak ada yang keturunan musik loh, kok bisa gitu. Terus aku kirim juga ke opanya, ternyata bisa ya Wah, dad dia main piano. Aku bilang gitu. Terus dia bilang memang bisa, makanya ya, terus dia kayak makanya semua tuh harus dicoba dulu. Ah, iya ya, hmm, coba gitu. Dan kalau misalnya hari itu grandpa tidak memaksa, hari ini kita nggak tahu kalau sebenarnya Annabelle tuh betul. bisa main musik Bisa. gitu. Jadi aku pun belajar gitu dari orang tua aku gitu. Ternyata walaupun nggak ada keturunan, mungkin karena kita mikir, ah kayaknya nggak mungkin ya nih anak tuh bisa di pelajaran ini atau di art bagian ini. Ternyata dia malah bisa gitu. Karena apa? Karena kita mencoba gitu kan. Jadi makanya aku bilang jadi orang tua, cobain aja anaknya mau les macem-macem, mau les masak, siapa tahu gedenya bisa jadi chef, ya kan? Mau les benar-benar. piano, siapa tahu gedenya bisa jadi guru musik. Sekarang Mm-mm. macam-macam ya, ada les ice skating, les pelajaran, les science. Ya udah Mm-mm. cobain aja selama anaknya enjoy. Kan dari situ nanti mereka akan menyaring sendiri gitu. Yang mereka nggak bisa, Betul. ya udah nanti mereka akan minta yang lain gitu kan. Jadi emang moto dalam hidup aku sekarang ya udah coba aja dulu deh ya. Nggak tahu hasilnya Asik. gimana. Yang penting kita tahu anaknya tuh jadi punya potensi atau enggak sebenarnya dari kita mencoba gitu. Mm-mm. Ya, aduh, Mantap. keren. Keren. Ini emang support sistemnya luar biasa ya, Ti Iya, ya. iya, udah dari Luar atasnya udah biasa. begitu. Udah sering jangan-jangan opa ini adalah cenayang pelihat Iya ini nih, ya, kemampuan tiap orang ya. bakat anak gitu kayaknya opanya oke Gak usah banget sih tes-tes memang. bakat lagi, opanya Gak cuma usah. lihat aja gitu kan udah kayak tahu. Iya, padahal opa itu cuma punya wish sesimpel mau dong cucunya dad satu aja bisa main piano. Ya. Udah cuma pengen begitu doang gitu. Waduh. Ternyata oh dia bisa loh gitu. Ternyata dia bisa main piano loh dan dia suka gitu. Karena kalau anak yang suka itu nggak usah disuruh akan Ya, latihan Bener, kan. ya, betul, ya. Gitu. Aku betul. sampai ngobrol sama jadi kenal lah, jadi ngobrol sama guru pianonya. Dia bilang aku aja nih yang owner sekolah musik. Dia bilang gitu. Anakku aku suruh ngelesnya sampai nangis-nangis karena dia Oh nggak gitu. suka gitu. Terus aku, Oh. maksudnya dia nggak suka tapi maksudnya, aduh mami kan punya punya sekolah musik ya, masa kamu Iya. nggak bisa musik sih gitu. Dia ada pemikiran seperti itu gitu. Terus aku bilang iya, maksudnya aku jadi tahu anak tuh suka dan dia punya bakat karena dia setiap kali latihan itu nggak pernah disuruh. Mm-mm. Tiap kali pulang, ya sekarang kita udah punya piano lah ya buat dia gitu. Karena kita ngerasa, oh ini anak kayaknya serius nih. Karena waktu itu mau beli, ntar toto dia bosen, cuma sesaat Ya, doang ya. gitu. Jadi dia menunjukkan kalau dia tuh serius, dia mau, dan ya dia setiap pulang tuh yang dicari ya piano. Dia main Mm-mm. sendiri tanpa disuruh. Jadi sampai hari itu aku sama papanya nggak pernah, ayo anak latihan nggak? Dia pasti latihan sendiri. Bagian Oh, karena itu pilihan dia gitu loh. Itu pilihan yang dia mau dan dia menjalaninya dengan happy gitu. ya, ya. Mantap Aduh, sekali. keren, keren, Iya, keren. keren banget. Tapi ini loh aku mau highlight sedikit nih buat orang tua juga belajar dari Mama Jo bahwa memang orang tua tuh harus jadi orang yang pertama percaya sama Ya, kemampuan anak Benar. jauh sebelum anaknya percaya sama dirinya sendiri bahwa dia bisa. Kita yang harus mensupport dan memfasilitasi itu dan kita harus percaya dulu. Walaupun kadang-kadang nggak percaya ya karena kita lihat membandingkan Iya, kan sama betul. temen anak iya, temen iya. kayaknya dia lebih enggak. Benar. Kita harus jadi orang yang percaya pertama terhadap kemampuan anak kita. Iya, Aduh, iya, Mama iya. Jo. Betul. Dan Keren Mama Jo ini sekali. supporter nomor satu, Betul. sama kayak opa-omanya juga gitu kan. Jadi Mm-mm. walaupun anaknya menang, kalah, dia ikutin prosesnya, dia hargain prosesnya gitu kan. Dan ini yang mungkin orang-orang pada bilang, oh kalau influencer itu pasti ceritanya bagus-bagus aja gitu. Ini enggak, menurut aku Mama Jo ini ya dia kasih lihat semuanya gitu. Walaupun menang, kalah, dia tetap ya ada. Biasanya kan ya kalau udah terkenal gitu dia akan menutupi atau bagaimana. Nah ini ada nggak sih perasaan kayak, aduh anak, ayo dong, mami malu nih kalau kamu nggak menang. Mami nih influencer dengan beribu-ribu, Kan beratus-ratus gitu. Enggak sih. engagement Enggak rate sama mami sekali. turun gitu kan. Enggak loh, kalau aku malah ya, aku pengen nunjukin ke followers aku dan semua,
kalau ini ya kenyataannya seperti ini gitu, nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Kayak kemarin kan dia ikut lomba nari tuh, kepilih dari sekolah gitu. Aku upload dong di story bangga, "Ih, lucu banget gitu anak gue didandanin Mhm. pakai baju daerah, dandannya menor kan karena kan memang khasnya kan kalau tari Nusantara seperti itu gitu Betul. kan. Dari sekolah besar kepilih cuma 3 anak, salah satunya anak gue, bangga dong gitu kan. Oh, nari tradisional gitu. Terus ikutin semua prosesnya ternyata nggak menang gitu. Terus kan aku udah good luck ya, doain nanti uncle di following gitu, di IG story lah. Aku suka upload di IG story sehari-hari keseharian sambil anak-anak ke sekolah gitu kan, nunggu gitu. Terus pas nggak menang ya aku tulis, ternyata nggak menang nanti uncle gitu kan, nggak apa-apa ya, namanya juga yang penting udah usaha gitu. Jadi memang aku menunjukkan apa adanya lah seperti itu supaya karena kayaknya kalau yang palsu-palsu sudah cukup banyak ya gitu. Eh, supaya apa ya? Supaya mama-mama mungkin bisa melihat kalau ya parenting itu tidak selalu 100% perfect gitu kan. Ya. Iya. Banyak banyak flow-nya juga dan it's okay not to be perfect gitu. Buat kita sendiri dan buat anak-anak kita gitu. Jadi ya kayak contoh Olympic Champ deh gitu. Dia ikut berkali-kali dan dia nggak menang gitu. Malu nggak sih udah review-review Olympic Champ, anak lu ikut tapi anak lu nggak menang-menang gitu kan. Enggak sih, aku nggak malu sih. Cuman aku ngerasa, anak capek nggak sih ngejalanin ini gitu. Jadi aku lebih kayak worry ke Sadar. anaknya gitu. Enggak, anak happy banget gitu. Justru kayak dia penasaran kok gue nggak menang-menang ya. Gue tuh mesti ngapain ya gitu. Wow. Terus ternyata oh ya udah kalau kamu nggak capek, kalau kamu enjoy ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi malah Mhm. aku cerita ke IG story kayak anakku udah ngeles loh 2 tahun nggak menang-menang gitu. Kalau mungkin kalian lihat konten kreator lain, mamanya baru ngeles 1 2 kali udah dapet gold, udah bisa dapet banyak banget medalinya gitu. Tapi ternyata anak tidak seperti itu dan it's okay. Malu nggak? Padahal mami dulu pinter banget loh dulu beasiswa gitu kan. Bisa aja dong orang mikir kayak gitu. Iya. Enggak sih, aku nggak malu. Justru aku menghargai sama yang namanya proses gitu. Jadi ya aku kasih lihat kok kehidupan sehari-hari aku. Mungkin kalau yang pada follow tahu lah ya gitu kan, kayak kayak struggling punya 3 anak ya, terutama anakku yang paling kecil tuh lagi aktif-aktifnya gitu kan. Yang aku upload sih semua macem-macem, dari yang benjol gara-gara nggak bisa diem gitu kan, dari yang isengin orang di restoran sampai diomelin gitu, dari yang lari-lari. Jadi kayak ya udah emang begitulah motherhood gitu. Tolong di-follow ya netizen, ini positif influencer, Iya, jadi iya, tolong. iya. Aduh, ini wajib banget karena Mm-mm. semuanya semuanya ya dia kasih tahu semuanya gitu dan ternyata apa yang dia lakuin selama ini berbuah gitu dan apa yang dia support ke anaknya, apa yang anak Ana dan Emma mungkin juga lakukan gitu keseharian dan bagaimana mereka ya itu semangat banget ya kalau les atau apapun gitu dan mereka nggak capek dan ternyata ada buahnya gitu dan itu ternyata ini buahnya yang harus netizen-netizen atau sobat E plus ini lihat bahwa Ana ini nggak menang 2 tahun tapi sekarang waduh bener-bener Ya, loh bener mudah-mudahan masih banyak yang bisa dimenangkan lagi ya. amin amin terus semangat karena memang potensi itu ternyata untuk menggali dalam diri Ana ini nggak secepat menggali potensi anak Ya lain itu, ya. Ana itu proses anak benar-benar berbeda-beda ya. Betul, setiap anak anak ya berbeda-beda. beda-beda. Jadi sabar. Jadi orang tua harus sabar ya. Apalagi orang tua udah kalau ngeluarin uang buat les buat anaknya biasanya panas nih. Anak gua nggak maju-maju. Prosesnya Iya, mana iya, gitu iya, iya, kan. benar. Dan ternyata Heeh, kalau mau ada buahnya ya berarti pohonnya Ana ini memang harus disiram lebih aja dibanding pohon-pohon yang betul. lain gitu kan. Harus Sama harus berusaha lebih ditunggu, keras. sama harus ditunggu nih, matangnya kapan kan beda-beda Ternyata tiap orang. musimnya Ana Iya, adalah betul. musim semi baru kan gitu Betul, loh. betul banget. Mama Jo, aku mau Hmm. nanya balik lagi nih Mama Jo. Tadi kan aku bikin Mm-mm. statement nih, Mama Jo ini udah dapat beasiswa. Banyak lagi 100%-nya coba ya. Terus udah gitu, Mama Jo tapi tidak berkarir di bidang tersebut. Nah, Gimana Mama juga tuh mau Mama? dimarahin netizen apa gimana sih nih? Malah jadi memilih Ini untuk jadi ibu kayaknya rumah tangga gitu Mama Jo. Gimana nih? habis aku nikah tuh aku sempat kerja. Sebelum aku lahiran Ana. Jadi aku terakhir kerja itu waktu aku habis lahiran Ana. Sebelum lahiran, sorry, sebelum lahiran. Terus kan dapat cuti. Habis itu aku dengan berat hati ya waktu itu memutuskan untuk berhenti gitu. Dengan Hmm. pertimbangan dari suami juga lah at that time gitu. Jadi menurut aku itu semua pilihan. Malu atau enggak? Enggak sama sekali karena itu pilihan aku dan suami aku. Berat nggak di awalnya? Berat.
nangis-nangis setiap hari. Karena aku awalnya Udah itu, biasa kerja ya. iya loh, nangis loh, karena ibaratnya aku kuliah Iya. susah-susah. Aku punya pemikiran itu dulu gitu. Aku kuliah susah-susah, aku udah dapet yang terbaik. eh Terus orang-orang nanti mikirnya gimana ya? Kalau mikirin image orang tuh nggak ada habisnya kan gitu kayak aku jadi cuma di rumah doang ya nggak berguna dong gitu kan. Padahal mungkin mimpi atau image yang orang-orang harapkan adalah kerja di perusahaan terkenal, punya jabatan yang tinggi, berkarya kayak jadi perempuan hebat gitu. Tapi menurut aku ilmu itu nggak pernah sia-sia karena kita tetap pakai itu kok sampai hari ini, tapi bentuk panggungnya aja yang berubah. Itu yang aku tanemin gitu. Jadi ilmu tuh nggak pernah sia-sia, bentuk panggungnya aja yang berubah. Kalau dulu tuh kita tuh kerja di kantor, tapi sekarang kita apa ya 24 jam loh. Ini tuh pekerjaan Hmm. yang nggak ada habisnya, nggak bisa cuti. Ya. Emang bisa quit? Kalau dulu nggak Mm-mm. suka sama kantor, ya udahlah quit aja gue nggak cocok nih kayak sama bosnya atau kerjaannya terlalu banyak kayaknya nggak mampu deh gitu. Apakah kita bisa quit dari anak kita? Tidak bisa gitu. Kalaupun bisa juga pasti nggak tega gitu kan. Jadi kayak menurut aku semua yang aku pelajari dari kuliah sampai aku sempat kerja ya, aku sempat kerja sebelum abis aku kuliah tuh aku sempat kerja sekitar 4 sampai 5 tahun dan habis aku nikah aku sempat kerja setahun ya sampai sebelum lahiran anak. Ya itu suka pakai semua kok sampai hari ini. Contoh kita pakai otak kita buat kejar deadline, buat bikin deadline yang harus dikasih sama bos kita yang harus diselesaikan. Sama aja kita juga punya deadline punya buat anak-anak kita gitu. Kita Ya. punya target buat anak-anak kita harus apa, harus harus bisa ngapain gitu. Dan misalnya kamu sebagai perempuan dulu kerja jadi posisi manajer yang tinggi gitu. Kalian harus manage anak buah kalian. Tapi sekarang kamu mau manage rumah tangga, kamu mengatur semuanya. Itu kan perlu ilmunya gitu. Jadi menurut aku nggak ada yang sia-sia sih gitu. Dan cara pandang kita aja yang harus dirubah gitu. Ya. Aduh, Love. menarik. Love Banyak yang harus sekali. dipelajari ini dari Mama Jo nih. Jadi buat yang udah Aku juga masih belajar setiap hari kok. Bener, aku masih belajar juga. jadi nggak sayang ilmunya ternyata bisa buat anaknya. Jadi jangan jangan merasa kecil hati buat yang sekolah tinggi-tinggi. Apa sih yang bisa kamu lakuin buat generasi malah generasi berikutnya itu anak Mm-mm. kamu sendiri ya. Mm-mm. Jadi kayak mikirnya, mungkin orang-orang mikirnya, oh sekarang jadi diem di rumah dong, jadi nggak berguna. Loh, siapa Mm-mm. bilang gue nggak berguna? Gue berdaya loh buat anak gue, buat keluarga gue. Gue, Ya. eh, apa ya, gue memanage semuanya loh di rumah gitu. Kalau misalnya nggak ada kita sebagai ibu, apakah anak kita bisa makan, Betul. bisa sekolah, bisa ngeles, bisa atur-aturin jamnya? Itu kan semua sebenarnya nggak beda jauh loh sama yang kita lakukan di kantor, bagian panggungnya aja yang berbeda gitu. Betul. Itu Betul. sih menurut aku. Cakep, cakep banget. Jangan lupa panggungnya aja yang beda. Cuman bedanya nggak ada gajinya aja gitu. Kecuali mungkin digaji suami ya. Dari suami langsung Ya, apalagi gajinya sekarang Bonus, berdaya bonus jadi ya. influencer nih kan ada pemasukan dan segala macam. Nah itu juga pasti nggak sia-sia apa yang udah dipelajari dulu pasti sama betul. Mama Jo pas kuliah ini kan. Mm-mm. Heeh, nah mungkin buat ibu-ibu juga, buat orang tua yang mungkin ngerasa, ah aku cuma di rumah doang nih ngurusin anak gitu. Jadi sebenarnya kan dengan di rumah aja banyak hal yang bisa kita lakuin loh. Kita tetap bisa produktif juga selain jadi konten kreator ya gitu. Maksudnya banyak kok sekarang ibu-ibu yang walaupun judulnya ibu rumah tangga, tapi dia tuh bisa juga berkarya di rumah gitu loh. Banyak usaha-usaha yang kalian bisa lakuin gitu. Tapi Ya, aku nggak ada ilmunya, tapi aku nggak ada modalnya. Sekarang sosial media tuh udah hebat banget nggak sih gitu. ya, Buat Betul. kita nyampein pesan ke orang aja tuh sebenarnya nggak sesusah dulu loh gitu. Aku inget ya. banget aku berkenalan sama salah satu partner yang aku bekerja sama Hmm. eh, melalui Instagram ya waktu itu. Jadi dia tuh jasa bersih-bersih rumah gitu. Dia tuh udah Hmm. sekitar 30 tahun. Nah, kebetulan supervisornya datang ke rumah pas aku bersihin rumah gitu. Terus aku bilang, ini udah dari kapan, Pak? Soalnya aku ngerasa kok ini mesinnya beda ya, bagus banget gitu. Terus, oh Bu, kita Hmm. udah zaman dari dulu door to door, dari zaman kita ketokin pintu satu-satu, kirimin Oh brosur, ya. Bu. Oh. Dia bilang gitu. Wah, hebat banget ya, masih tetap berjalan sampai hari ini, aku bilang. Karena banyak banget kan kalau yang orang tua tuh mungkin nggak mengikuti perkembangan teknologi, jadinya malah gugur ya untuk usaha-usaha itu, dia bilang gitu. Ya Bu, saya ngikutin bos saya yang notabene ini perusahaan ini tuh dari zaman saya ketok pintu satu-satu, bagiin brosur, sampai bagiin brosur di lampu merah.
Sampai Hmm. hari ini tuh kita juga baru 2 tahun belakangan Bu belajar main Instagram karena kita ngerasa eh, Instagram dan sosial media ini tuh satu hal yang kalau kita pakai dengan positif itu tuh bisa membawa dampak yang bagus dia bilang gitu. Jadi aku ngerasa kayak wow, gila dia yang udah tua aja tuh mau belajar loh. Dari yang zaman dulu ngetok-ngetok pintu sampai ditolak-tolak orang katanya. Yang zaman dulu kayak katanya salesman yang bawa tas, pakai Mm-mm. pakai baju kerja ngetokin pintu, nawarin nih aku punya alat pembersih. Sampai hari ini dia masih bertahan. Itu karena dia mau apa? Karena dia mau belajar gitu. Masa kita yang masih muda nggak mau belajar juga sih, nggak mau berevolusi lah ya istilahnya gitu untuk menjadi lebih baik buat kita dan anak-anak kita gitu. Mm-mm. Benar banget. Belajar terus deh ya setiap hari. Benar. Terus bertumbuh ya, bahkan jadi ibu rumah tangga Benar, pun nggak berarti berhenti bertumbuh sebenarnya. benar, benar. Cakep banget emang Mama Joti. Ada pertanyaan Aduh, pertanyaan terakhir nggak Ti sebelum pesan kita untuk orang tua yang mau anaknya bisa sekuat eh, anak-anaknya Mama Jo atau orang tuanya juga bisa sekuat Mama Jo. Sekuat ini dalam arti jadi supporter terbaik gitu buat anak-anaknya. Gimana sih cerita pesan dan atau tips dan triknya nih? Pesannya mungkin buat orang tua yang udah punya anak kali ya, spesial yang di kapal yang sama kali ya sama kayak aku gitu. Jangan minder, karena being a mom is a gift. Nggak semua orang punya kesempatan itu gitu. Tapi jangan lupa di perjalanannya tetap jadi diri sendiri dan it's a choice gitu. Setiap hari itu hidup adalah pilihan yang kamu pilih sendiri gitu. Dan nggak usah minder kalau misalnya kalian dari statusnya di kantor jadi ke dapur. Itu kan banyak banget kan. Emang nggak malu gitu jadi dapur gitu. Nggak usah malu kan itu kan pilihan kalian sendiri. Menurut aku kalian tuh nggak turun level tapi kalian naik kelas karena kalian itu sedang mengajarkan generasi masa depan, which is anak-anak kalian buat menjadi orang yang lebih baik gitu. Bukan buat keluarga kalian, tapi buat negara kita juga nggak sih? Supaya nanti generasi anak-anak kita tuh jadi lebih baik gitu buat buat negara, buat masa depan mereka gitu. Dan jangan takut untuk mencoba karena kesempatan itu sebenarnya banyak banget. Tinggal kita pilih dan kita usahain buat anak-anak kita. Hmm, Gitu. bagus. Catet, catet itu dan lakuin, lakuin. Lakuin, betul. Betul. Keren. Terima kasih banyak Mama Terima Jo kasih, udah bagus banget. Terima inspiring, kasih. inspiring sekali. Sukses selalu untuk Mama Jo dan anak-anak. Sukses dalam mendampingi Ya, dan semua ya. bisnis-bisnisnya Mama Jo. Amin. Ini Oh, kita thank you. belajar banyak banget dari Mama Jo hari ini. Inspirasinya luar biasa, menyeluruh, bukan hanya anaknya gimana, tapi juga Komplit ya, komplit komplit ini ya. lead ini bener. Karetnya 3 ini luar biasa ya. Ini belajar banget nih bahwa jadi ibu rumah tangga tuh juga jadi ibu tuh kita nggak boleh berhenti bertumbuh juga dan Ya, ternyata kita tuh mendidik generasi loh, jangan salah. Jadi nggak ada tuh alasan, aduh aku cuman apalah aku remah rengginang ibu rumah tangga biasa. Oh no 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 no, kalian tuh manajer rumah tangga ya, dan yang paling penting adalah inspirasi terbesar dan terdekat untuk anak-anak Betul, kita. ya. Jadi kita harus betul. tetap menginspirasi anak-anak karena kita adalah inspirasi terdekat mereka. Terima kasih banyak Sobat AI Plus. Thank you. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.